5 kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Banyak orang yang pengen menjadi YouTuber yang sukses, tapi tanpa mereka sadari, mereka melakukan hal-hal dan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar, sehingga channel yang mereka bangun itu tidak bisa berkembang dan menjadi sukses. Banyak yang mikir bahwa YouTube adalah sebuah ladang emas yang ketika mereka itu terjun ke dalamnya, pasti mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang banyak uang dan auto kaya. Sehingga ketika mereka terjun ke YouTube, itu orientasinya adalah uang, uang, dan uang. Dan semua itu adalah salah. Di video sebelumnya saya selalu menyampaikan pada kalian semuanya bahwa ketika kalian menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, itu kalian harus kreatif, inovatif, dan sangat menarik. Jadilah orang yang berbeda, berkarakter sesuai dengan diri kalian masing-masing. Sehingga ketika orang itu menemukan kalian dalam konten atau channel kalian, mereka bisa suka dan tertarik pada kalian. Mungkin mereka terhibur atau mungkin mereka mendapatkan ilmu dari konten yang kalian buat. Dan ketika mereka suka dan tertarik pada jenis konten yang kalian buat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menekan tombol subscribe pada channel kalian. Oke, di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula dan seringkali mereka tidak menyadarinya. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan saya lebih giat dan semangat untuk membuat konten, tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya yang gokil. Tanpa basa-basi dan berpanjang lebar, langsung saja kita sikat. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh seorang YouTuber pemula adalah berorientasi pada uang. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa ketika dirinya menjadi seorang YouTuber itu langsung banyak uang dan auto kaya, padahal itu semua adalah tidak benar. Mungkin mereka berkaca pada YouTuber-YouTuber yang sudah sukses, seperti mungkin Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, ataupun mungkin Just No Limit. Nah, mereka hanya melihat orang-orang yang sudah terjun ke dunia YouTube dan channel YouTube-nya itu sudah berkembang dan menghasilkan banyak uang. Mereka nggak tahu caranya membangun YouTube bagaimana, cara membangun YouTube dari nol, cara untuk memilih jenis konten yang akan mensukseskan channel mereka, atau memilih ide atau membuat sekreatif mungkin untuk konten yang mereka buat. Di sini saya berpesan dan mengingatkan pada kalian semuanya, ketika kalian membangun sebuah channel YouTube baru, itu jangan sekali-kali kalian berorientasi pada uang. Karena apa? Ketika kalian membangun channel, kemudian di tengah-tengah nanti kalian akan menemukan berbagai kegagalan, pasti di situ kalian akan merasa putus asa. Bahkan kalian mungkin akan pensiun dini dari YouTube. Memang tidak munafik, ketika kita terjun di dunia YouTube itu pasti ada arah untuk tujuan kita itu adalah untuk menghasilkan uang. Tapi saran saya adalah orientasi kalian ke uang itu jadikan ke nomor sekian. Jangan orientasi yang utama atau prioritasnya itu adalah uang. Jadikan YouTube sebagai ladang dan sarana untuk menuangkan karya-karya kalian. Di situ kalian bisa menuangkan hobi kalian, bakat, potensi yang ada pada diri kalian. Atau mungkin di situ kalian juga bisa menjadikan YouTube sebagai buku perjalanan hidup kalian. Jadi kalian bisa menuangkan seluruh karya dan kreativitas kalian ke dalam YouTube. Sehingga nanti di masa tua, di hari tua kalian itu bisa membuka lagi karya-karya yang telah kalian buat di masa muda kalian. Nah, ketika karya yang kalian buat itu disukai oleh banyak orang, maka di situ untuk karya yang kalian upload ke channel YouTube kalian itu akan bisa menghasilkan uang. Jadi sekali lagi di sini saya sampaikan, ketika kalian membangun sebuah channel YouTube, jangan sekali-kali memprioritaskan atau mengutamakan uang adalah segalanya. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula adalah persiapan yang kurang matang. Jadi ketika membuat sebuah konten atau video kemudian akan diupload, itu sebaiknya harus dipersiapkan secara matang, mulai dari konsep,
persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai bahkan evaluasinya. Sehingga nanti untuk konten yang kalian buat itu akan lebih matang dan itu sangat baik untuk penonton, karena itu pastinya akan menarik minat penonton untuk menonton video atau konten kalian. Sebelum kalian membuat konten itu persiapkan segala sesuatunya, mulai dari peralatan, mungkin kamera atau mungkin alat-alat yang kalian butuhkan, kemudian juga konsep atau materi yang akan kalian sampaikan, bahkan sampai editing dan lain sebagainya. Jika kalian akan mengupload sebuah video dan di situ kalian merasa ada sesuatu yang kurang, di situ kalian merasa ragu, maka saya anjurkan dan saya sarankan di situ kalian bisa melengkapinya dulu. Jadi jangan dipaksakan untuk segera mengupload video. Karena apa? Ketika kalian sudah mempersiapkan secara matang, baik itu perlengkapan, kemudian materi dan semuanya, maka untuk video yang kalian hasilkan pasti akan lebih sempurna. Nah, sebagai contoh, misalkan ketika kalian akan membuat sebuah video, di mana dalam video tersebut itu kalian akan menampakkan wajah kalian atau diri kalian dalam video tersebut, maka di sini jangan sekali-kali kalian memaksakan untuk membuat video atau take video dalam keadaan bad mood. Jadi silahkan ditunggu dulu untuk moodnya supaya bisa mereda, kemudian kalian baru bisa memproduksi video. Sehingga di sini yang saya maksudkan dalam persiapan adalah meliputi berbagai aspek semuanya atau semua komponen yang memenuhi dalam persiapan kalian membuat atau produksi video. Sehingga video yang kalian produksi itu akan lebih maksimal dan bisa terkesan lebih sempurna. Dan itu tentunya ketika penonton menonton video kalian itu mereka akan lebih puas dan mungkin mereka akan terhibur. Kemudian kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula itu adalah upload asal-asalan. Artinya apa? Ketika kita mengupload sebuah video ke dalam channel YouTube kita, maka di situ harus kita persiapkan segala sesuatunya. Sudah sering saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu ketika kita mengupload sebuah video ke dalam channel YouTube kita itu harus kita tentukan, harus kita prepare, harus kita persiapkan segala sesuatunya meliputi judul, kemudian deskripsi, hashtag, dan tagnya. Di situ kalian harus benar-benar fokus dalam metadata YouTube. Sehingga nanti algoritma YouTube juga akan bekerja di situ, di samping untuk potensi yang kalian miliki itu juga akan tertolong oleh rekomendasi YouTube. Jadi di sini ketika kalian upload video itu jangan asal-asalan, asal upload, asal kasih judul, asal kasih deskripsi dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa menonton video saya di sebelumnya, di situ ada tips dan trik untuk membuat judul YouTube. Sehingga untuk video atau konten yang kita buat di situ nanti bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan tentunya akan mendapatkan banyak view dari penonton. Kemudian kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula itu adalah thumbnail yang misleading. Jadi bedakan antara clickbait dan misleading. Jadi menurut saya ketika kita membuat sebuah konten dalam channel YouTube itu kita sangat memerlukan yang namanya clickbait. Jadi di sini kita membuat sebuah konten, maka untuk thumbnail yang kita buat itu harus membuat orang penasaran. Orang bertanya-tanya apa sih isi kontennya sebenarnya, apakah sesuai atau tidak. Untuk clickbait, jadi misalkan ketika kita membuat sebuah video tentang memancing, maka di situ kita membuat sebuah thumbnail di mana untuk thumbnail tersebut gambarnya adalah ketika kita sedang menarik ikan yang berukuran sangat besar. Maka di situ ketika penonton itu melihat thumbnail yang kita buat itu menarik, maka di situ penonton akan tergugah hatinya untuk mengeklik atau menonton video kita. Nah, di situ mungkin kita bisa menambahkan sedikit sentuhan tulisan yang bisa menerangkan apa yang ada dalam konten kita. Tentunya didukung dengan pewarnaan yang tepat, kemudian untuk ukuran hurufnya itu bisa kita atur dan kita sesuaikan. Di situ kita mungkin bisa menggunakan kaidah atau aturan tentang promosi, tentang penulisan brosur atau penulisan baliho dan lain sebagainya. Apa ukuran yang tepat untuk tulisan untuk thumbnail kita. Kemudian warna yang bagaimana yang sekiranya cocok dan mencolok untuk bisa dilihat para penonton. Nah, jadi di sini antara clickbait dan misleading itu berbeda arti. Untuk misleading itu artinya ketika kalian membuat sebuah video, kemudian untuk thumbnail yang kalian buat itu tidak sesuai dengan isi konten kalian. Sebagai contoh, misalkan sama-sama kalian akan membuat sebuah video tentang memancing. Nah, di situ untuk thumbnailnya misalkan kalian memasang yang memancing itu adalah
foto selebritis atau foto artis atau foto orang-orang yang penting. Padahal ketika video tersebut ditonton atau diklik, yang tampil sedang memancing itu adalah kalian. Nah, di situ artinya adalah misleading. Jadi kalian bisa membedakan antara clickbait dan misleading. Jadi untuk clickbait itu menurut saya adalah sangat penting. Kita buat untuk thumbnail yang semenarik mungkin dan bisa menggugah rasa penasaran penonton untuk menonton video kalian. Oke, kemudian kesalahan yang terakhir yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula adalah konten yang campur aduk dalam channelnya. Sebagai YouTuber pemula, memang saya pernah menyarankan di video sebelumnya kalian bisa mencari sebuah ide atau topik konten yang sangat pas untuk kalian. Tapi ketika kalian sudah menemukan jenis konten yang sekiranya cocok dan pas untuk kalian, maka di situ sangat saya anjurkan untuk kalian membuat konten-konten yang sejenis atau seragam, atau dalam bahasa YouTube-nya mungkin biasa disebut dengan satu niche ya. Jadi dalam YouTube itu sangat tidak dianjurkan ketika channel yang kalian buat itu isinya konten yang campur aduk. Nah, di sini YouTube itu tidak akan memandang kalian itu sebagai orang yang wow, kalian yang multi talent, kalian yang bisa melakukan segalanya dalam channel kalian. Tapi malah sebaliknya. Sebagai contoh misalkan gini, ketika kalian berjualan nasi pecel di dalam sebuah pasar. Nah, di situ ketika kalian konsisten berjualan nasi pecel, maka di sekeliling kalian, orang-orang atau penjual kalian itu melihat kalian adalah sesosok atau seorang penjual nasi pecel. Tapi ketika kalian itu setiap harinya itu menu yang kalian jual itu berbeda-beda, misalkan hari Senin nasi pecel, kemudian hari Selasa kalian nasi opor dan seterusnya. Intinya kalian berganti-ganti. Maka di situ ketika ada seorang pembeli yang masuk ke pasar, kemudian mungkin dia menanyakan kepada penjaga pasar atau satpamnya, "Pak, di dalam pasar ini yang jualan nasi pecel sebelah mana ya?" Pasti di situ untuk penjaga pasar tersebut akan merekomendasikan ke seseorang yang dia konsisten untuk setiap harinya itu menjual nasi pecel. Secara logika, nggak mungkin untuk penjaga pasar yang ditanya oleh pembeli tadi akan merekomendasikan pada kita. Karena apa? Yang kita jual itu setiap harinya berubah-ubah. Nah, itu kurang lebih juga sama ketika kita berbicara tentang YouTube. Ketika kita membuat sebuah konten yang konsisten, jadi untuk jenis konten atau video yang kita upload ke dalam channel kita itu seragam atau satu niche, maka di situ untuk penilaian YouTube atau algoritma YouTube itu menilai konten kita itu tentang apa, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada sebuah penonton mencari terhadap sesuatu hal, maka dia akan direkomendasikan ke channel yang sesuai dengan yang dia cari. Itu adalah logika mudahnya. Jadi kita mikir logis, kita mikir gampang saja, kita mengasumsikan sebagai penjual yang ada di pasar tadi. Oke, jadi itu tadi 5 kesalahan besar yang mungkin sering dilakukan oleh para YouTuber pemula dan mungkin mereka tidak menyadarinya ketika melakukannya. Jika 5 hal yang saya sampaikan tadi mungkin kalian tidak memperhatikannya, bisa jadi itu akan berakibat bahwa channel yang kalian buat itu tidak bisa sukses dan berkembang dengan baik. Jadi mulai sekarang saya ingatkan untuk silahkan kalian bisa melakukan evaluasi terhadap channel kalian, kalian bisa melakukan introspeksi diri, kalian melakukan analisis dan lain sebagainya. Tidak lupa dalam setiap video saya selalu mendoakan untuk channel kalian, bagi kalian YouTuber pemula, silahkan kalian tetap optimis, kalian tetap konsisten, kalian bisa berusaha lebih giat lagi, kalian banyak belajar, mencari banyak referensi dari berbagai sumber, sehingga untuk channel yang kalian buat itu bisa berkembang dengan baik dan sukses. Sehingga nanti untuk jerih payah kalian, usaha keras kalian, usaha kalian dalam membangun channel itu bisa berbuah hasil yang sangat manis dan kalian tentunya akan lebih merasa puas dengan apa yang kalian dapatkan atas usaha kalian masing-masing. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan di video kali ini. Nantikan video-video tips dan trik berikutnya, selalu update untuk video yang saya buat, dan jangan lupa untuk menghidupkan tanda bel lonceng sehingga ketika saya upload video baru tentang tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya itu kalian tidak ketinggalan dan tentunya kalian bisa menonton untuk penonton yang pertama dalam video saya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian dan harapan saya ketika kalian menonton video ini,
kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian dapatkan dari video ini ke channel baru kalian. Semoga channel kalian bisa berkembang dan sukses. Pesan saya untuk kalian semuanya yang menonton video ini dan mungkin kalian adalah seorang YouTuber pemula adalah tetap semangat, tetap optimis, jangan putus asa, konsisten, dan terus berkarya. Oke, akhirnya saya Happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.